Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ini saya kasihkan ke teman-teman panduan praktis berkisah, ya. Panduan praktis berkisah. Oke? Next, Ustadz. Nah, teman-teman, berkisah itu bagaimana cara menerapkannya di sekolah kita, di lembaga kita, itu bisa dengan cara seperti ini, ya. Bagaimana lembaga itu mendorong semua pendidik untuk membaca, memahami, dan menghayati kisah-kisah dari Al-Quran, Sunnah, maupun sumber yang lain yang diakui kebenarannya. Kalau di kami, di sekolah yang saya bimbing, itu saya gilir baca, saya kasih buku, lalu ada 6 guru, maka setiap hari Sabtu itu teman-teman bergantian menceritakan. Terus ada halakoh kisah antar guru. Sehingga apa? Guru harus makin banyak asupan terkait dengan kisah-kisah. Maka dalam pikiran guru, cara untuk mendidik akhlak itu dengan kisah. Jadi terus cari buku kayak gitu, ya. Berikutnya, menciptakan lingkungan belum Ustaz? Ya, menciptakan lingkungan sekolah dan kelas yang berkisah. Nah, nanti bisa, ya, kita bikin ekstrakurikuler untuk anak-anak itu belajar kisah. Lalu nanti saat apel upacara atau saat kumpul, kalau nggak ada upacara di tempat kita, ada acara kumpul, ya, bukan apel upacara tapi gladiresik atau apa gitu. Nah, anak-anak bisa kita minta tampil untuk melatih dia tampil di depan, lalu menyampaikan kisah itu ke teman-teman yang lain. Itu bisa kita buat, yang sudah kami terapkan, kelas 1 itu hari apa, pekan apa, kelas 2 kayak gitu. Jadi Masya Allah, atmosfer, quality culture terkait dengan berkisah itu ada di lembaga kita. Ya, ini. Dan seterusnya, nanti bisa dipakai, lalu membuat musabakoh, ya, lomba-lomba terkait dengan kisah, ya, terkait dengan kisah. Nah, ini nanti bisa kita kembangkan, dan kami insya Allah punya banyak pengalaman untuk ini. Next, Ustadz. Oke, nah, panduan memahami sumber bacaan kisah untuk bahan materi berkisah. Nih, nah, teman-teman, kalau saya tantang, misalkan teman-teman baca artikel kisahmuslim.com, ya, di internet ada sumber, misalkan cerita tentang Ammar bin Yasir. Kira-kira kalau kita temukan di internet, itu bahasanya bahasa anak-anak atau bahasa dewasa? Bahasa dewasa. Kalau kita baca di kitabnya, Hikayatus Sahabah atau kisah-kisah sahabat, itu untuk dewasa atau untuk anak-anak? Untuk dewasa, ya. Nah, lalu bagaimana mengkonversinya, bagaimana menurunkannya, mengkonvert, merubahnya, menyesuaikannya ke bahasa anak-anak? Ini tekniknya. Baca bahan dengan memahaminya secara utuh ataupun beberapa hal saja. Nih, jadi tidak harus banyak, tidak harus semuanya, beberapa saja. Yang terpenting teman-teman, disesuaikan dengan pesan yang akan dicapai. Jadi best practice, kisah kita itu harus syarat dengan pesan, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh tanpa pesan. Maka misalkan teman-teman nabung, anak-anak diminta untuk rajin nabung. Kira-kira kisah Nabi siapa? Nabung. Menabung. Kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf. Betul sekali, Ustaz. Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Ya, itu bisa. Nah, lalu apalagi yang kita tangkap dari anak-anak, permasalahan anak-anak, itu maka kita ambilkan, lalu kita cari
kita cari kisahnya dan bismillah kita mengupayakan kisah itu bisa menstimulasi anak-anak. Ya. Nah itu. Oke, next Ustaz. Nah, kemudian tentukan pesan atau nilai akhlak apa yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Jadi unsur pesan ini penting, ya. Unsur pesan ini penting sekali, ya. Maka kalau misalkan kita tema tentang birrul walidain, teman-teman kira-kira apa? Uwais Al-Qarni. Siapa lagi? Abu Bakar Siddiq, Luqman Al-Hakim. Apa lagi? Apa lagi? 3 laki-laki yang di dalam gua, Abu Hurairah. Lalu mohon maaf, kisah Nabi Adam ada nggak yang kisah berbaktinya? Ada? Ada. Yaitu kisah saat Nabi Adam memanggil 2 putranya. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran, maka kisahkanlah tentang Habil dan Qabil dengan sebenarnya. Ya, maka kita diminta oleh Allah untuk menceritakan kisah Habil dan Qabil. Anakku, Habil dan Qabil, kemarilah nak. Iya ayah. Ada apa ayah memanggil kami? Iya ayah. Kenapa sih manggil kami? Kita coba gambarkan 2 sosok anak yang berbeda akhlaknya. Habil sama Qabil. Anakku, dengarkanlah. Iya ayah, aku mendengarkan dengan baik. Aku dengerin. Boleh gitu, ya. Kita sampaikan bahwa anak-anak tahu mana anak yang baik, mana anak yang buruk, kurang baik. Allah memerintahkan kepada kalian untuk memberikan sedekah yang terbaik. Maka nak, berikan kepada Allah sedekah yang terbaik. Iya ayah, aku akan mengambil domba-dombaku yang terbaik. Iya, aku juga akan memberikan hasil kebunku yang terbaik. Ya, nanti aku cari. Ternyata, Masya Allah, kita mendengar ceritanya, Habil memberikan sedekah yang terbaik berupa domba. Nah, teman-teman menggambarkan, anak-anak sudah paham belum konsep terbaik itu apa? Kira-kira teman-teman, anak-anak sudah kebayang belum? Enggak. Maka kita konkretkan. Ayah tadi meminta amanahnya adalah memberikan sedekah yang terbaik. Baik, aku punya banyak domba. Sebentar, aku akan melihatnya. Wah, alhamdulillah, yang ini ternyata kecil anak-anak. Ada yang lebih besar dari yang ini. Itu dia. Aku pilih yang ini saja. Tapi itu di sana ada yang lebih besar. Wah, yang sana saja. Ketika dia mendekati domba yang besar itu, dia melihat lagi. Wah, ada yang lebih besar. Kira-kira kalau kayak gini anak-anak kebayang konsep terbaik? Kebayang. Nah, itu tugas kita sebagai pendidik. Untuk bagaimana menanamkan anak-anak itu tahu bagaimana memberikan yang terbaik. Ya. Sedangkan Habil itu memberikan yang buruk, ya, yang buruk. Nah, maka teman-teman, Habil duduk dari belakang Qabil itu. Nah, teman-teman nggak usah perlu menceritakan ini di usia TK, karena takut nanti dianggap kekerasan, ya. Maka kita skip sampai gimana Habil sedekahnya diterima, ya, karena terbaik. Sedangkan Habil tidak. Tingkatan anak yang lain yang sudah paham tentang konsep salah dia mukul, lalu nanti ada konsep dikubur, sampaikan. Jadi mendidik anak itu seperti dokter. Kalau salah dosis, ya
bahaya, ya. Maka kita menjadi pendidik harus berhati-hati, ya. Hati-hati. Nah, oke. Kisah apa lagi? Ibrahim bisa nggak birrul walidain? Bisa. Lalu kisah Maryam bisa nggak? Bisa? Bisa. Siapa? Ayahnya Maryam? Imran. Ibunya siapa? Istrinya Imran? Bu Imran. Ya, betul. Masya Allah, cerdas banget ya. Istrinya Imran Hana. Hana, ya. Betul Ustaz ya? Betul Ustaz. Betul ya. Hana itu lihat burung, bahagia banget, ya, bercengkrama dengan anaknya, lalu dia berdoa dan dia bernazar, ya, bahwa anaknya akan diserahkan ke Baitul Maqdis, ya. Anaknya untuk serahkan ke masjid, ya. Lalu siapa yang mengasuh Maryam? Pamannya Nabi Zakaria. Padahal imam-imam Baitul Maqdis banyak. Siapa yang masih ingat kenapa Nabi Zakaria yang dipilih? Undiannya apa? Undiannya melempar busur. Ada yang beberapa riwayat, ada yang busur, ada yang pena. Lalu penanya itu tidak hanyut oleh arus. Jadi Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kisah-kisah orang mulia ini sangat-sangat besar. Dan ini konsepnya juga kita pakai. Jadi kalau untuk anak-anak sudah di atas sapi atau 5 tahun, itu maka serahkan juga ke laki-laki untuk mengasuhnya. Maka kemarin saya sering mengulang-ulang, kebalik. Kalau di Aceh kayaknya tidak seperti yang di daerah-daerah lain. Di bangsa kita ini, maka sekolah-sekolahnya didominasi bu guru-guru yang ngajarin. Pak guru nggak bergengsi jadi guru itu, ya. Maka ayo, jadi pendidik laki-laki yang punya qawam, yang bagus, yang menanamkan itu ke anak-anak, ya, seperti itu. Nah, lalu mohon maaf, cerita apa lagi? Musa, itu juga, ya, birrul walidain. Tadi saudara perempuan Musa. Nabi, Imam Syafi'i. Ingat ceritanya? Gimana ceritanya? Imam Syafi'i berbakti sama ibunya? Iya. Ingin kembali ke Mekah? Muridnya, betul? Iya. Terus? Iya. Iya. Masya Allah. Nah, ya, betul. Jadi sebelumnya ibunya berpesan bahwa belajarlah sungguh-sungguh, nak. Kuasai ilmu agama dengan sungguh-sungguh, nak. Iya ibu. Tidak usah kembali, nak. Tidak usah menemui ibu, nak. Kalau kamu belum menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmumu. Ingat, Safi, ibu ingin melihat engkau menjadi orang ahli ilmu. Wah, kita. Insya Allah kita ceritakan. Nah, bisa kebayang teman-teman kalau imam-imam besar ini sampai ke telinga anak-anak gimana coba? Masya Allah. Imam Syafi'i pernah makan lahap. Makannya banyak banget gitu. Di rumah siapa? Imam Ahmad. Lalu ditanya sama muridnya, orang-orang, loh ini katanya imam ahli ini, kok makannya banyak banget? Tahu jawabannya apa? Makan di tempat orang alim itu pasti berkahnya. Ya. Maka jangan sia-siakan makan yang kalau itu ada orang-orang alim di sana. Masya Allah. Anak-anak kita kalau kita ceritakan kayak gini, Allahu Akbar.
Dan ini mohon maaf kalau kita kuesioner, nggak banyak anak-anak yang tahu kisah-kisah kayak gini. Siapa yang masih ingat ada seorang imam yang dia meminta tukang rakit itu untuk menuju dermaga karena ada yang bersin. Lalu imam itu sekedar datang untuk menjawab, membalas, yarhamkallah. Imam siapa? Ya, imam lupa, ya. Masya Allah. Nah, teman-teman, maka ada upaya-upaya yang perlu kita lakukan, ya. Nggak ada habis-habisnya kisah-kisah ini daripada Cinderella, ya. Hah? Sudah mau jam 12. Keretaku akan berubah. Aku pamit. Ternyata sepatu kacanya tertinggal. Lalu dia ada yang cerita putri salju dikutuk, dia tertidur. Lalu datanglah seorang pangeran. Diciumlah putri tadi. Dan dengan ciumannya putri tadi bangun. Ini benar apa enggak nih? Aneh ya. Pinocchio lagi. Tap. Masa hidung usah panjang gitu ya. Masya Allah. Coba kisah-kisah kita luar biasa. Mulia-mulia semuanya. Nah, teman-teman mengakui sedikit yang diingat tentang kisah-kisah? Mengakuin? Mengakui apa enggak? Ustaz tadi ngakuin apa enggak? Ngakuin? Mau sampai kapan kayak gitu? Sampai dapat istri? Ya, boleh lah. Ya. Nah, ayo. Jadi Masya Allah kita upayakan. Next Ustaz, jadi pesan dulu ya. Nah ini, terus nanti silakan nanti dibaca, nanti bisa kita diskusikan di grup. Terus next. Langsung Ustaz, langsung cepat. Ini sudah bisa, oke. Terus kaidah. Nah ini dia. Kemana sudah saya sampaikan, ada nggak boleh istihza, nggak boleh tadi ya merendahkan tokoh yang mulia seperti itu ya. Kita jaga. Terus Ustaz, terus. Nah ada teknik terus semua cepat. Oke. Terus next. Nah, sikap dan posisi badan. Nih, kalau di kelas maka boleh kita duduk. Teman-teman kutab, Al-Fatih itu duduk. Gurunya duduk, anak-anaknya di bawah. Itu boleh. Atau kita sesekali berdiri. Nah, kalau berdiri sesuaikan sikap kaki kita nggak boleh rapat. Anak-anak, Ustadz mau cerita, ya, dengarkan semuanya, ya. Lalu dia, gitu nggak bisa, susah, ya. Maka dibuka tangan kita di atas pinggang, jadi nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ustadz mau cerita, ya, dengarkan, ya, nggak boleh. Jadi di atas, ya, di atas. Jadi jangan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Iya. Yang sudah tertutup jangan ditutupin. Ya, di atas. Dan agak ke depan. Ya, agak ke depan. Pastikan anak-anak diatur jaraknya jangan terlalu dekat. Kasihan dia. Nanti pulang-pulang dia maskeran dari muncratan kita. Ya, pastikan. Pastikan agak jauh ya seperti itu. Dan kita kontrol ya. Jangan upayakan sangat muncratnya itu jangan sampai ini ya. Ustaz, rezeki. Ya. Nah, lalu ketika kita berkisah di kelas, kita buat skema ruang gerak kita 2 meter atau 2 langkah ya ke samping kanan, samping kiri, lalu ke depan. Perhatikan yang pamit.
Nah, enggak angkat tangan. Oh ya, sudah. Nah, lalu lihat semuanya. Lihat semua anak-anak. Kalau cerita jangan ke bawah saja. Anak-anak, dengarkan Ustadz. Yang sono lagi main segala apa itu, kita harus jadi screening anak-anak. Screening anak-anak. Lalu, jangan juga cerita ke atas saja. Anak-anak, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Begitu ke bawah, anak udah hilang semuanya. Ya, jadi lihat. Lalu Bang Ari kalau ada anak-anak yang tanya, udah pernah. Terus gimana? Sudah pernah? Ya sudah, Ustaz pulang dulu ya. Nggak apa-apa. Iya, kita persilahkan Ustaz Zul. Ya, ini orang mulia insya Allah. Sampai beliau hilang dari. Nah, oke. Nah, pastikan bahwa teman-teman itu tuh nggak usah tegang. Kalau ada yang nyeletuk, udah pernah, nanti kayak gitu kan? Nanti dia datang burung gagak kan? Gitu. Iya. Benar. Betul kayak gitu pernah? Ada. Terus gimana sikapnya? Sudah. Wah, betul sekali. Benar. Nanti ada burung gagak yang ngajarin Habil. Kakak, sekarang kakak sama Ustadz di depan. Jangan di situ, nanti dia ngomongin terus sama temennya. Ya, diajak ke depan bareng sama kita. Ya. Nah, boleh, nanti kita harus cerdas. Pendidik itu harus cerdas. Dia kan pingin eksis di depan teman-temannya, betul nggak? Itu namanya egosentrik, ya. Nah, nanti kita bisikin dia. Kak, Bang, nanti kalau ada suara burung gagak, abang yang menyuarakan burung gagak ya. Gimana Ustadz? Miau, miau. Bukan. Coba. Ya udah gak apa. Udah, ajak anak-anak untuk terlibat. Anak-anak yang aktif tadi itu ajak terlibat. Maka kalau teman-teman gak cerdas, itu nanti dia ngompori temannya. Provokator. Bukan anaknya, tapi dia memicu teman-teman yang lain, ya, seperti itu. Nah, lalu kalau ada yang lari-lari gitu, terus kita mohon maaf terus berkisah, nggak apa-apa. Ya memang dunia anak kayak gitu. Terus kita tenang semuanya. Anak apa ini? Gak usah diem. Ya nggak bisa lagi kayak gitu ya. Ini namanya anak-anak. Ya, malah teman-teman harus khawatir kalau anak-anak itu diam terus. Ya, ternyata nemplek di sini. Hati-hati, ya. Harus, ya kita nggak apa-apa, enjoy saja, easy going gitu loh, seperti itu, ya. Oke, tadi gimana? Dan jangan terlalu doyong. Jadi agak menunduk gini, jangan gini. Nah, saya cerita, kawan. Jadi jangan gini juga, jangan tegang juga, tapi agak ke depan. Jadi enak. Dia lari, itu, ya. Gitu. Jadi nggak usah nggak usah lari, ya. Hajar. Dia Saina. Ada cerita itu. Gurunya lari ke depan pintu. 1 kali nak. 2 kali, 7 kali sampai di tengah-tengah, bu gurunya capek nggak? Ya nggak usah kayak gitu, nggak usah. Ya, jadi sa'i ya pakai simbol-simbol tadi, ya. Paham? Ya paham. Nah kayak gitu. Next Ustaz. Oke, nah ini nanti bisa dipelajarin. Sikap dan posisi badan, ya. Terus napas juga kalau pakai mic juga jangan sampai ketahuan, ya. Kalau ambil napas ke belakang, nanti jangan sampai ngambil napasnya kedengaran itu. Itu belum dapat materi pelatihan seperti dia. Jadi diatur, ya diatur.
Apalagi nanti buang apa? Itu juga harus harus dijaga ya, dijaga. Kalau dengan pakai pengeras ya. Oke, next. Ya, nanti ini bisa dibaca. Nah, untuk di rumah gimana? Ya udah, kalau di rumah sudah. Uminya, anaknya, abiknya di situ. Syukur abiknya tahu, uminya tahu. Abi sekarang. Nah, Ibrahim datangi anaknya. Umi sekarang. Ismail dengan sabar. Jadi ada anaknya. Nggak apa-apa. Ya, Masya Allah. Teman-teman, kami ya, saya sama istri di rumah itu tuh suka mesra-mesraan di depan anak-anak. Untuk apa? Saya punya tujuan agar rumah tangga tuh kayak gitu, ya. Sehingga saya mohon maaf melihat beberapa teman-teman aktivis garing banget rumah tangganya. Ya, ya. Tolong buat ini, ya. Enggak. Saya manggil istri saya itu muwafaqah. Wanita yang diberikan taufik. Dan saya manggil istri saya cantikku. Cantikku. Cantik gitu. Masya Allah. Dia sampai malu sendiri. Enggak. Hoak. Ya, enggak apa-apa. Ya. Saya sengaja. Karena apa? Saya pingin punya gambaran rumah tangga saya itu harus diikuti sama anak-anak. Ya. Karena sudah nggak ada lagi cara kalau bukan kita yang memulainya. Karena saya melihat ke atas saya, ke bawah saya, ya seperti itu. Maka anak-anak sekarang belajar Quran saja, belajar adab saja ya sudah, nggak pakai ijazah, nggak apa-apa. Saya nggak butuh ijazah kok, saya perlu adab kok, ya. Kak Ari, suami sebenarnya mesra, tapi untuk mengungkapkan kata-kata mesra itu dia. Nggak bisa, itu gimana? Aduh, suami perlu diruqyah itu. Iya. Kadang kita boleh ya, mohon maaf teman-teman, kita boleh di luar itu kita keras, diam kamu. Tapi di rumah nggak boleh kayak gitu. Di rumah itu Masya Allah. Iya, Abi yang ngerjain. Abi tahu Umi capek. Umi senyum aja, Abi udah seneng banget kok. Wah, itu. Saya mohon maaf Ustaz ya, jadi saya ngelihat trennya rumah tangga itu makin tambah, usia rumah tangganya itu makin garing, makin nggak nemuin, kayak sudah punya dunia sendiri-sendiri gitu. Saya salah, tapi saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau. Kita harus punya me time sama ini kita. Ya. Ayo, dan ini akan ditiru oleh anak-anak. Ya. Angka perceraian rumah tangga bangsa kita sangat tinggi. Sangat tinggi. Karena apa? Ternyata faktornya apa? Ilmu tentang rumah tangga, tentang pengasuhan, itu nggak banyak diajarkan. Betul nggak? Iya. Subhanallah. Ya. Ya. Oh enggak, kita sepakat kalau itu umum gitu ya sudah normal saja. Enggak, saya enggak kayak itu juga. Ya sudah enggak. Tapi tetap misalkan lagi di pasar, ya udah kita antar, kita pegang gitu, udah. Kalau gitu kan normal, enggak kecuali enggak muwafaqah cantik, enggak gitu, enggak usah. Enggak usah ditunjukkan gitu loh. Enggak usah, di luar normalis saja. Dan sudah sepakat semua itu untuk di rumah saja, ya, untuk di rumah. Karena apa? Kasihan orang lain, kasihan orang lain gitu loh. Kasihan orang kalau kayak gitu. Teman-teman, ayo deh, yang ikhwan, ayo romantis. Ya, Rasul kita itu Masya Allah, ya, romantis banget, ya. Jadi malah ngomongin itu ya. Oke, nanti bahasan itu Masya Allah. Teman-teman tahu wanita itu luar biasa. Ya ayyuhal mudassir. Ya, tahu ceritanya? Asbabul nuzulnya? Ayat itu diteruskan ketika peran wanita itu pada peran sesungguhnya. Rasulullah dipanggil namanya
Tapi Rasulullah melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, nggak ada yang tampak. Lalu pernah belajar Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya berapa kali? Assalamualaikum. Berapa kali? 2 kali, betul. Saat itu, jadi ketika Rasulullah sudah nggak ada di samping kiri, samping kanan, depan, dia lihat ke atas, takut dia. Jibril di ufuk itu mewujudkan bentuk yang aslinya besar sekali, itu takut. Takut. Yang berikutnya adalah ketika di Sidratul Muntaha. Nah, lalu dia masuk ke dalam rumahnya. Coba perhatikan. Ayat itu ditunda sebentar. Peran wanita ada. Lalu Khadijah itu mengatakan, tenang. Tenang. Aku ada bersamamu. Tenang. Diajak Rasulullah, dibukakan pintu kamarnya, lalu dirubuhkan, tarik selimutnya, disenangkan. Engkau suami yang baik, engkau menyambung silaturahim, engkau memberi makan fakir miskin, terus gituin. Maka Masya Allah, cari istri yang bikin tenang, ya. Kalau punya masalah, pulang, lihat istri tambah masalah. Itu berarti. Iya, karena ternyata tadi Hawa ngomongnya kayak gitu. Aku ketika engkau bersamaku, kamu akan tenang dan tentram. Khadijah juga kayak gitu. Jadi, kalau kita pulang ke rumah, lihat istri kita, makin masalah, berarti itu istri jadi-jadian. Ya. Ayo, apa namanya? Adalah hal-hal yang kayak gitu. Nah, makanya berkisah ini teman-teman, Masya Allah ya, berkisah ini sangat melekatkan semuanya ya. Ya, oke. Next. Oke, nanti ini saya bagi. Teman-teman nggak bawa flash disk kan ya? Nggak ada. Berarti nanti tolong diambil di DPW ya, diambil ke panitia ya. Diambil ke panitia nanti file-file yang ada. Teman-teman tertarik nggak punya software kalam Al-Quran? Sudah punya? Ustadz, coba tolong Ustadz dikeluarkan Ustadz. Dikeluarkan PowerPoint-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak ditutup. Tetap muncul desktop. Nah, itu yang ada bukan. Terus ke sebelumnya ada bintang itu loh, bintang. Yang gold. Terus. Kiri, terus. Oh, ya. Nah, dibesarin. Sudah punya ini? Sudah punya? Nah, cari. Itu yang bawah, kursor bawah. Nah, cari, tulis Adam. Oke. Buka. Titik. Terus tutup. Terus terjemahnya sama tafsirnya. Kok ada tajwidnya? Terjemah. Ya. Ada, terus tutup. Sekarang tafsirnya. Nah, lalu ada Qur'annya di atas, ada play di atas. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا. Nah, mau itu? Tapi besar sekali filenya. Insya Allah saya sempat nanti mengkopikan ke panitia, tapi tolong dimanfaatkan untuk cari bahan berkisah. Untuk bahan akadnya itu ya. Ya, ingat. Kita pernah ketemu di sini. Menautkan janji. Ya, oke. Saya percaya teman-teman nanti ayo kita bumikan kisah ya. Cari referensi. Ya, kisah-kisah banyak dalam Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Ya.
Sangat banyak. Nah, nanti ini akan saya kopikan semuanya termasuk yang paling bawah, Ustaz, paling bawah. Ya, itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada qaulan balighan, ya. Nah, ini juga nanti insyaallah bisa kita jadikan sebuah referensi untuk berkisah kita, ya, untuk berkisah kita. Nah, insyaallah materi-materi ini akan saya bagikan buat teman-teman. Teman-teman berkenan? Enggak? Ya sudah kalau kayak gitu. Buat teman-teman tuh membahagiakan sesama saudara muslim gitu loh. Oke, insyaallah ya, saya kopikan nanti tolong bawa itu karena besar. Filenya yang tadi Quran itu sekitar 3,5 giga. Jadi nanti bawa flash disk yang ukurannya besar ya, ukurannya besar. Oke, teman-teman, Ustaz Zul mau menjelang closing, ada yang belum saya sampaikan yang sampai sekarang sudah bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Ustaz? Cara melatih suara tadi. Cara melatih suara. Oke, suara apa yang belum Ustaz? Suara apa kira-kira? Suara apa itu? Motor. Suara motor. Nah, ya coba. Tadi suara kuda kayaknya masih ini. Sekarang pakai yang degedek, pakai itu. Degedek. Yang ahwat coba ya. Degedek. Oke. Coba. Ustaz Bahrul? Ya. Bismillah. Degedek. Ini bareng-bareng. Satu ya. Degedek. Itu bisa itu. Masya Allah. Baik, ya, bisa. Degedek. Nah, atau seruput. Bisa ya? Kalau slow motion kayak gitu. Cepat-cepat. Itu bisa. Ya, bisa, ya. Nah, helikopter tinggal diputar. Seru. Makan. Ya, bisa. Senjata sama. Melompong. Ya, bisa. Bisa. Jadi, nah, tapi yang kayak gini itu Allah itu adil. Kalau kita terus praktek, Allah itu tahu kok. Semua itu dari Allah. Yang jadi masalah kalau kita orientasinya ke suara. Baca Quran, baca kisahnya, bermohon sama Allah, praktekkan, akan dapat nanti sendiri. Iya. Kami mengalami hal itu, ya. Tidak butuh waktu lama untuk bisa suara-suara seperti itu, ya. Enggak. Quran aja bisa kok kita pelajarin, ya. Itu saat, ya. Jadi degedek. Terus apa lagi kan? Suara gajah. Ditiup. Coba Ustaz. Kok antum bisa terus ya? Iya.
di seperti bersiul, setiap seperti niup peluit. Baru suara kakinya satu. Nah itu iya mudah. Suara belalainya. Iya sudah bisa. Iya karena Ustaz Zul bukan gajah, ya itu sudah cukup. Itu udah bisa ya. Apa monyet? Bisa ya. Ya. Itu Ahmad juga bisa itu ya. Ada video. Sedang kita usahakan Ustaz. Ya, sedang kita usahakan, tapi yang ada itu cuma suara-suara saja. Bagaimana itu makanya ini jadi PR saya. Ternyata teman-teman itu tuh butuh ternyata bagaimana mensuarakan itu lalu ditiru gitu ya. Nah, kami sedang mengumpulkan video-video nanti makanya mohon doa terus ya. Kita sedang terus konsentrasi di bidang ini sehingga nanti itu bisa menjadi apa? Menjadi manfaat buat semua ya. Oke, itu Ustaz. Ada lagi yang belum saya bisa memuaskan Ustaz? Sudah puas ya. Oke. Alhamdulillah. Ya Ustaz Bahrul. Ustaz mungkin ya. Banyak tak juga? Tak apa-apa banyak. Apa namanya? Tadi kita mendengar dari pagi mungkin ya, Ustaz ya. Ini khusus untuk anak-anak ya. Ya. Kalau misalkan ada apa namanya berkisah dengan tingkat SMA atau tingkat mahasiswa, ya. ini gimana? Oke, betul sekali. Nah, kalau untuk tingkat SMP, SMA dan bahkan mahasiswa, maka bagaimana tekniknya? Teman-teman tidak usah banyak berdiri. Lalu teman-teman cukup duduk saja. Pakai kursi. Kayak kita ngaji, taklim gitu. Maka tangan ini harus tetap. Teorinya tangan gerak itu mesti. Ya. Coba. Kalian bisa bayangkan. Pemuda ini banyak yang meminatinya. Hatta sampai ada wanita cantik yang dia sangat menginginkan laki-laki soleh ini. Dia manggil, "Bang, abang." Anak-anak SMA masih bisa kayak gitu. Anak TK kan, abang, gitu anak TK. Tapi saat anak SMP di sini saja, "Bang, abang." Fokus kepada karakter suaranya. Tolong aku masuklah. Dikisahkan laki-laki soleh itu masuk, dikuncilah. Wanita ini senang banget. Apa yang dia bayangkan? Aku akhirnya bisa bersama laki-laki pujaanku. SMP, SMA, kuliah masih wajar yang kayak gitu. Tapi jangan gitu terus. Kita banyak ngomong narasi. Ya. Apa yang terjadi? Wanita itu menanggalkan pakaiannya dan mengajak berbuat zina. Tapi laki-laki itu mau menjadikan tubuhnya penuh dengan kotorannya. Masya Allah. Jaga kehormatan. Maka Allah akan muliakan. Siapa saja. Nah, nada kayak gini. Siapa saja. Angkat suaranya gitu. Kalau anak-anak takut, nangis dia. Umi, takut. Iya, anak-anak telinganya nggak bisa sampai gitu. Tapi orang dewasa itu bagus, penting. Dimainkan, betul sekali. Ya, dan tapi jelas, artikulasinya jelas. Siapa saja yang menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, dengarkan. Lihat anak-anak. Dengarkan. Pakai hati kalian. Pakai mata hati kalian.
anak SMP, SMA, kuliah. Jadi berkisah ini untuk semua. Simbah-simbah, kakek-kakek juga gitu. Kek, kapan mau meninggal? Iya. Ada seorang kakek yang dia umur 60 tahun. Ternyata apa? Umur 63 tahun dia hafal Al-Quran. Pernah dengar ceritanya? Dari seorang syekh dari Saudi. Ternyata apa? Kakek tua ini didoakan ibunya. Dia punya mimpi anaknya itu hafal Al-Quran. Makanya ketika syekh itu tersenyum ketika menanyakan, kakek, kenapa di usiamu yang seperti ini mau menghafalkan Al-Quran? Aku ingin mewujudkan impian ibuku. Nah, kita mainkan dengan simbah-simbah, dengan kakek-kakek. Bahasanya kalau kakek-kakek nggak boleh bentak-bentak kayak gitu. Serangan jantung nanti dia. Ya. Aku ingin membuat ibuku bahagia. Lalu kakek tadi tanpa lelah belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran terus, walaupun umurnya 60 tahun, masuk 61 tahun. Masya Allah, kakek-kakek yang 60 tahun, itu kira-kira dapat hikmah dari kisah ini enggak? Dapat. Masya Allah. Dan kisah itu enggak mengguruin, ya. Kakek, tobat. Mau mati kamu, kek. Udah muara. Kamu masih kecil. Kita tamsilkan, kita kiaskan dengan kisah tadi itu. Masya Allah. Ya, kenapa Quran berisi kisah? Kenapa Allah sangat menekankan sekali pentingnya kisah? Karena pasti ada maksud yang dalam. Ustaz, sudah zuhur, asar sudah. Jogja sudah tak? Jogja sudah ini. Ini sudah maghrib, Ustaz, di daerah Ambon. Iya. Sebentar saya cek dulu, Ustaz. Oh, betul, Ustaz. Kok pas, Ustaz? 16. Wah, iya. Oke, ada guru kita Ustaz Hatta yang insya Allah semoga Allah jaga beliau dan semoga Aceh ya ini bisa menjadi pionir ya. Teman-teman, kami punya program namanya Ta'limul Quran lil Aulad ya. Mohon izin saya menyampaikan dan semoga nanti bisa menjadi sebuah sinergi ya. Ustaz, saya boleh